Tiga operasi tangkap tangan selama bulan April ini, apakah KPK ingin menunjukkan prestasi di balik kasus etik yang mendera pimpinan saat ini atau memang kasus korupsi sudah sedemikian maraknya? Kita bahas bersama Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Arman Suparman. Kami juga mengundang pimpinan KPK tetapi belum mengonfirmasi hingga saat ini. Selamat malam Bung Arman, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Mbak Friska. Kalau kita lihat bulan April ini, 2 kepala daerah, ada 1 pejabat di Kementerian Perhubungan, semuanya dalam bulan yang sama. Apa yang Mas Arman amati dari fenomena OTT ini? Ya, tentu ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan ya. Kalau kita semua stakeholders yang punya perhatian terkait dengan isu transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi dalam seluruh tata kelola pemerintahan, baik di level pemerintah pusat maupun di level pemerintah daerah, ini memang tidak mencengangkan ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, seperti yang tadi juga disampaikan oleh KPK, tahun 2023 ini adalah tahun yang eh, membutuhkan perhatian yang intensif dari semua stakeholders, tahun politik, Ya. karena semua kandidat baik di level eksekutif maupun legislatif itu mengarahkan mata dan menguras seluruh energinya untuk memenangkan kontestasi itu, dan tentu dia butuh alokasi anggaran atau pendanaan yang cukup. Dan bagi kami, pemerintah dan juga seluruh stakeholders terkait atau aparat penegak hukum perlu menempatkan tahun 2023 ini sebagai tahun darurat korupsi di daerah, gitu ya. Itu kita bisa lihat dari beberapa minggu terakhir sudah Ya. 3 kepala daerah yang Ya. terjerat kasus korupsi atau yang di OTT KPK, karena memang kita sudah tahu bersama persoalan di level strukturalnya, seperti kami sampaikan dalam dialog sebelumnya, gitu ya. Mahalnya biaya politik, baik untuk mahar politik atau untuk menarik atensi dari masyarakat, itu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, gitu ya, dari calon-calon yang akan maju di tahun 2024. Hmm. Karena itu menurut kami, kita terutama aparat penegak hukum dan stakeholders terkait itu perlu menjaga pos-pos mana saja yang bisa berpotensi dibocorkan atau sengaja dibocorkan oleh para pengambil kebijakan terutama di level pemerintah daerah, Ya. gitu Mbak Priska, gitu ya. Bung Arman melihatnya begini, artinya tidak bisa dipisahkan dengan tahun politik. Jadi kalau bicara soal 8 hari terakhir sejumlah pejabat terjaring OTT KPK tidak mengejutkan kalau kata Mas Arman. Nah, masalahnya ini kan tahun politik masih berjalan. Jelang 2024, pemilihan presiden, pemilu legislatif, artinya bisa besar kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terjaring dan KPK harus awas betul soal ini. Ya, dan ini bukan hanya menjadi tugas tunggalnya KPK gitu ya, tetapi juga menjadi tugas semua stakeholders terkait, terutama komponen masyarakat sipil dan semua stakeholders lain di daerah gitu ya. Karena seperti yang kami sampaikan tadi Mbak Priska gitu ya, Ya. kenapa kenapa kepala daerah itu seringkali terjerumus dalam persoalan seperti ini? Kami melihatnya di 2 level gitu ya. Apa Di sih? level struktural, yang pertama terkait dengan kontestasi politik yang membutuhkan biaya yang sangat besar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masih di ruang struktural, kita masih berhadapan dengan tumpang tindih atau obesitas kebijakan, di mana dengan persoalan seperti ini para pemburu rente gitu ya, atau para pengambil kebijakan di level daerah itu bisa bermain-main di celah-celah di mana kebijakan itu tidak mengaturnya dengan sangat baik gitu ya. Hmm. Belum lagi kalau di dimensi kelembagaan masih di area struktural tadi itu, kita masih berhadapan dengan lemahnya sistem pengawasan kita, Ya. baik itu pengawasan internal oleh inspektorat maupun oleh pengawasan eksternal, Ya. baik itu oleh lembaga resmi negara misalnya KSN, Ombudsman, Bawaslu gitu ya, Ya. KPK, dan juga pengawasan dari masyarakat sipil. Nah, ketika ada persoalan struktural seperti ini, kalau kita tidak jaga baik selama 1 tahun ke depan, itu pasti banyak ke depan berpotensi OTT-OTT yang baru kalau baik itu publik ataupun KPK atau aparat penegak hukum yang lain tidak awas untuk melakukan pengawasan gitu ya. Sejauh ini kan yang ada di benak masyarakat setidaknya harusnya lebih baik. Kalau bicara kasus terakhir saja Wali Kota Bandung, pengadaan barang jasa kan sudah elektronik, era digital, udah ada e-katalog. Nah, tapi masih ada juga korupsi. Sebenarnya celahnya di mana, Mas Arman? Meskipun sistemnya sudah ada, tapi kok kayaknya masih ada juga ya peluangnya. Iya, sistem itu kan dia itu dia bermain dengan mesin data-data yang itu dimasukkan oleh manusia gitu ya. Ya. Baik itu oleh para pelaku usaha maupun
direspons oleh para pengambil kebijakan. Tetapi sistem ini belum meng-capture di belakang layar gitu ya, Hmm. terkait dengan persetujuan-persetujuan, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para pemohon dalam proses pengadaan barang dan jasa ini gitu ya. Sehingga menurut kami seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gufron dari KPK, kita perlu memikirkan ini secara serius agar proses-proses yang terjadi di belakang layar itu juga bisa diakomodir dalam sistem pengadaan barang dan jasa dalam e-procurement ataupun sistem-sistem yang lain gitu, Mbak. Ya. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya tidak melulu bicara soal pengadaan barang dan jasa ya, karena pengadaan barang dan jasa itu kan itu tahapan lanjutan dari proses Ya. perencanaan, proses penganggaran. Hmm. Nah, kita juga mesti mengawasi atau membentuk sistem yang lebih baik lagi dari proses perencanaan gitu ya, sampai Ya. proses penganggaran. Agar publik juga bisa mengetahui dengan baik seperti apa proses perencanaan dan juga penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga mereka Ya. juga bisa mengawasi setiap detil dalam seluruh proses ini, gitu Mbak Friska. Teorinya idealnya kan masyarakat mengawasi perencanaan, transparan untuk publik. Tapi sejauh ini aksesnya sudah ada atau belum? Apalagi bicara soal daerah begitu ya, pemerintah daerah. Di mana masyarakat bisa masuk? Jangan-jangan salah-salah kritik nanti dipolisikan begitu. Nah, sebenarnya bagaimana masyarakat bisa punya peran aktif ini seyogyanya, Mas? Ya, kita tahu memang pemerintah gitu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu giat melakukan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, atau digitalisasi tata kelola katakanlah itu mulai dari perencanaan gitu ya, e-planning, e-budgeting, dan pelayanan yang lain itu gitu ya. Tetapi yang kami lihat sistem-sistem ini kan eee, belum memberi ruang kepada publik terutama untuk mengetahui proses di belakang layar itu, Mbak, gitu ya. Misalnya dalam proses pengambilan kebijakan katakanlah ya, publik bisa memberikan masukan atau memberikan catatan atau memberikan usulan ya dalam proses perancangan satu kebijakan katakanlah gitu ya. Tetapi yang meramu seluruh aduan, seluruh input, seluruh catatan rekomendasi dari publik itu kan para policy maker terkait yang itu ada di ruang birokrasi. Nah, Ya. bagaimana publik bisa mengetahui ramuan-ramuan itu sudah mengikuti masukan atau catatan atau rekomendasi dari publik atau enggak gitu ya. Ya. Itu yang kami lihat menjadi kelemahan kita selama ini. Begitupun yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa gitu ya. Hmm. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang sudah masuk dalam sistem itu benar-benar diawasi publik detik per detik atau detail per detail dari setiap proses itu gitu ya. Itu yang kurang dari sistem kita gitu ya. Kemudian yang kedua, sistem-sistem ini juga dalam tanda kutip ya tidak punya satu kondisi yang memaksa di mana policy maker itu membuka itu secara terang-benderang kepada Ya. publik gitu ya. Mulai dari proses tadi itu dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan atau yang terkait dengan pelayanan publik gitu ya di daerah khususnya. Nah, kalau misalnya sekarang bicara apa yang harus dilakukan, indeks persepsi korupsi dan juga melihat kasus-kasus korupsi yang ada, idealnya kan ada pencegahan, baru penindakan itu terakhir. Idealnya pidana itu ultimum remedium, upaya terakhir lah begitu. Tapi apakah dalam kenyataannya, faktanya, Mas Arman lihat ya bisa terjaringnya kalau OTT, kalau ada kasus pidananya baru terjaring, secara pencegahan tidak efektif sejauh ini. Iya, itu sebenarnya kan dengan OTT atau kasus-kasus korupsi yang lain, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu kan sebenarnya menggarisbawahi kelemahan dari sistem pengawasan itu sendiri, Mbak Hmm. Friska gitu ya. Ya. Yang menurut kami area yang mesti kita bongkar habis terkait dengan masalah di ruang struktural itu perlu kita pikirkan bersama gitu ya. Tadi soal mahalnya kontestasi pilkada pemilu gitu ya, soal tidak solidnya kebijakan. Saya angkat contoh misalnya di isu suap perizinan gitu ya. Ya. Yang menurut kami kenapa suap-suap perizinan itu terjadi? Karena memang seluruh regulasi mulai dari undang-undang, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, regulasi-regulasi turunannya itu belum solid mengatur terkait dengan NSPK, SOP, di mana publik bisa mengawasi itu tahap per tahap gitu ya. Ya. Dan ini ruang-ruang abu-abu seperti ini justru dimanfaatkan oleh para pemburu rente tadi, Ya. baik di sisi eksekutif atau para policy maker maupun dari para pemohon izin gitu ya. Ya. Itu yang kita lihat gitu. Nah, untuk itu menurut kami untuk proyek jangka panjang katakanlah begitu, Ya. kita perlu melihat itu misalnya di undang-undang pilkada atau yang Hmm. terkait dengan kebijakan-kebijakan pelayanan publik itu Ya. benar-benar harus diatur dengan solid gitu ya. Ya. Dan yang terakhir di level tata kelola ya kita perlu benahi tadi soal tata kelola mulai dari perencanaan sampai pelayanan publiknya. Ya, mau tidak mau sekarang penindakan ini jadi antivirusnya ya.
dengan korupsi yang ada, tapi jangka panjangnya seperti yang Mas Arman tadi harus dipikirkan sistem ke depannya, termasuk mahalnya ongkos pemilu dari sisi regulasi dan juga tata kelola pemerintahan. Terima kasih atas waktunya Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Arman Suparman. Terima kasih Mas Arman, selamat malam. Selamat malam Mbak Priska.